Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrudin Taufik, salah satu peserta Latsar CPNS 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai host untuk memandu jalannya podcast kita yang bertemakan salah satu core value dari ASN, yaitu harmonis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, berbincang-bincang dengan para narasumber, mungkin sebaiknya kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita pada hari ini. Bisa dimulai dari Pak Fauzi terlebih dahulu. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik Rusmin, peserta Latsar CPNS Unsulbar tahun 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian ke Ibu Dian. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Furqaliat Tendrilawa, SHLLM, peserta Latsar CPNS dari Universitas Sulawesi Barat, dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Hukum. Baik, terima kasih, Ibu. Kemudian Ibu Lastri. Silakan, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulastri Yasin, peserta Latsar Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu Dwi. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riani Samausili. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kembali ke pembahasan materi kita, yaitu harmonis, di mana harmonis itu salah satu core value dari ASN. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan harmonis itu? Mungkin Pak Fauzi bisa menjelaskan sedikit. Silakan, Pak. Terima kasih. Terkait yang saya pahami dengan apa itu harmonis. Jadi, harmonis yang saya pahami yaitu bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain, bagaimana terus berkomunikasi dengan baik, bagaimana terus menjalin hubungan kerja dengan baik. Nah, hal ini telah diatur dalam definisinya adaptif dalam ASN berakhlak, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, adapun cara pengimplementasinya ada banyak. Misalnya kita sekarang berada misalnya seperti lingkungan kerja saya yang notabene adalah dosen-dosen yang lulus di Unsulbar itu atau yang bekerja di Unsulbar itu atau khususnya di FISIP berasal dari daerah-daerah yang berbeda ataupun suku ras yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana kita menghargai perbedaan tersebut. Nah, dijadikan perbedaan ini menjadi suatu kelebihan. Nah, kira-kira kemudian kita rajin menolong pada saat ada teman yang membutuhkan bantuan dan kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, nggak selalu menjaga ketertiban, menghargai teman, menghargai orang lain, sehingga lingkungan kerja kita kemudian lebih kondusif dan nyaman. Kira-kira demikian. Saya kembalikan. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan atau ambil garis besar bahwa harmonis itu adalah sebuah hubungan yang kondusif antar sesama. So, kemudian muncul pertanyaan baru, yaitu seberapa penting sih core value harmonis ini untuk dimiliki oleh pegawai? Mungkin Ibu Sulastri bisa menjawab. Silakan, Bu. Karena memang benar bahwa salah satu core value ASN yaitu harmonis. Nah,
harmonis di sini ketika kita mampu menginternalisasikan atau mengaktualisasinya, maka akan terbentuk suatu hubungan kerja yang tenang, kemudian dengan mudah kita berkolaborasi dengan teman sejawat, misalnya dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu penelitian. Nah, ketika kita harmonis dengan teman kita, maka penelitian tersebut akan mudah tercapai tujuannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Jadi memang core value harmonis itu memang sangat penting dimiliki oleh pegawai, utamanya para dosen, terutamanya saat penelitian. Nah, kemudian muncul problem lain. Apa sih hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi ketika kita ingin menciptakan kondisi atau situasi yang harmonis? Mungkin Ibu Dian bisa menjawab. Silakan, Bu. Nah, adapun tantangan dari bersikap atau menciptakan keadaan yang harmonis. Menurut saya, harmonis itu bagaimana kita tidak membeda-bedakan ras, suku, ataupun background dari masing-masing rekan kerja kita. Namun, tantangan tersendiri untuk menciptakan keadaan yang harmonis tersebut adalah terkadang kita sebagai individu memiliki sifat egoisme yang tidak mampu mengkoordinir semua ide-ide, gagasan, ataupun pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, dari sifat egoisme itu muncullah sikap yang mungkin membuat kita tidak mampu untuk menciptakan kondisi yang mengkoordinir semua kepentingan atau masukan. Oleh karena itu, karena harmonis ini sebenarnya adalah sebuah nilai yang tertanam dalam diri, nah diharapkan agar tantangan ini bisa kita halau atau hadang atau kita hilangkan dengan cara semua ide atau gagasan ataupun pendapat yang berbeda dari pendapat kita koordinir, kita musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena jika kita tidak mampu mencapai atau menciptakan sikap harmonis ini, maka menyebabkan pekerjaan kita yang tidak produktif. Kenapa? Karena kondisi tempat kerja yang tidak stabil, kurang menyenangkan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut seperti adanya mungkin sikap orang yang tidak kita sukai, adanya ide yang mungkin tidak sesuai dengan ide kita, adanya gagasan yang menurut kita tidak masuk akal, sebaiknya kita lebih mencoba untuk mengenal lebih dalam, memahami orang-orang tersebut untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang egoisme itu sesuatu yang tidak pernah hilang dari manusia, dan selalu menjadi hambatan dalam membuat situasi yang harmonis. Nah, kemudian bagaimana sih gambaran dari perilaku harmonis dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Ibu Dwi bisa menjelaskan gambaran sedikit perilaku harmonis. Silakan, Bu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya, harmonis itu adalah suasana harmonis itu dalam lingkungan kerja itu akan membuat kita secara individu lebih menjadi tenang, terus menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kemudian untuk menciptakan suasana harmonis itu, misalnya saja di lingkungan kerja kita di Universitas Sulawesi Barat, kita bisa melihat bahwa teman-teman CPNS, misalnya saja teman-teman CPNS yang diterima di Universitas Sulawesi Barat ini kan sangat beragam suku, rasnya, kulitnya, dan lain-lain. Nah, di situ kita dapat hal-hal yang dapat kita lakukan, dapat kita implementasi, yaitu tidak boleh membeda-bedakan hal-hal seperti itu. Kemudian tidak boleh mendiskriminasi sesuatu yang berbeda daripada kita. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik Bu, terima kasih. Jadi banyak sekali ya gambaran-gambaran perilaku yang bisa menjadi apa namanya, menjadi panutan dalam berperilaku harmonis. Nah kemudian sebagai penutup teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang bisa menyimpulkan pembahasan kita mengenai aspek atau core value dari harmonis pada podcast kali ini? Silakan teman-teman yang bisa menyimpulkan. Nah, teman-teman sekalian, harmoni itu bukanlah hal yang bisa berjalan sendiri. Namun, harmoni adalah sebuah kerjasama antar berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, oleh karena itu, diharapkan kita semua mampu menjaga suasana harmoni di lingkungan kerja yang akan membuat kita semua secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, meningkatkan produktivitas kerjasama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai pelayan publik. Baik, luar biasa kesimpulan dari Ibu Dian tadi. Oke, para teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini itu bermanfaat, terutamanya bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan, seperti yang dikatakan oleh mahasiswa saya ketika diskusi, bahwa kelebihan itu hanya milik Tuhan, kekurangan itu milik setan, sementara manusia hanyalah korban. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, teman-teman Lasar sekalian. Semangat Lasarnya, mudah-mudahan kita tetap harmonis hingga akhir Latsar nanti. Saya Muhammad Syibudin sebagai host mohon pamit. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.